Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu tepatnya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan PGMI 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada mata kuliah yaitu BK Islam, Bimbingan Konseling Islam, tepatnya pada Bapak Ramadan Lubis MAG. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu yang pertama, saya sendiri Lili Khotniar Hasibuan, NIM 0306191012. Yang kedua, Arfah Nisha Rahmanda, NIM 0306191002. Yang ketiga, Rizky Afriyatama, NIM 0306191004. Yang keempat, Justin Syafutri, NIM 0306191020. Yang kelima, Nita Anggrialawati, NIM 03061923. Yang keenam, Fitri Ismayanti, NIM 0306191029. Selanjutnya Yuni Lestari, NIM 0306191033. Selanjutnya Indah Delima, NIM 0306191038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian adab bimbingan konseling Islam. Maka kita akan beralih kepada pengertian adab, di mana seperti yang sudah kita ketahui bersama, menurut Al-Attas secara etimologi adab itu berasal dari bahasa Arab, yakni ad-daba yu'adibu ta'dib, yang berarti mendidik atau pendidikan. Sedangkan apabila kita lihat dari bahasa Yunani secara etimologi, kata adab ini hampir sama dengan kata etikos atau etos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya adab itu adalah etika atau perlakuan atau perilaku atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari namun menghasilkan hasil yang baik. Jadi adabnya ini adalah adab yang baik gitu. Maka kita akan beralih kepada pengertian bimbingan. Bimbingan ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk membantu individu yang lain dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Oleh karena itu, bimbingan ini sangat diperlukan, di mana dengan adanya bimbingan dapat menyelesaikan permasalahan individu. Maka kita akan beralih kepada pengertian konseling. Konseling ini adalah suatu layanan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang mengalami masalah, ataupun konselor yang membantu konseli mengubah cara pandang hidupnya. Selanjutnya adalah pengertian Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dengan adanya Al-Quran dan hadis maka dapat mengatur kehidupan manusia, baik itu tentang adab, baik itu tentang muamalah, tapi yang paling utama itu adalah tentang akhlak dan perilakunya. Jadi yang kita bahas di sini adalah adab bimbingan konseling Islam. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya bimbingan konseling Islam itu adalah suatu perilaku atau tingkah laku yang dilakukan secara bagus atau baik, utamanya yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli. Dan dengan adanya adab bimbingan konseling Islam ini, maka akan tercapai tujuan antara konselor dan konseli Islam, yaitu konselor membantu menyelesaikan permasalahan konseli, yang pada akhirnya konseli mendapat jawaban dari permasalahannya. Dan juga dapat kita ambil kesimpulan dari keseluruhan pengertian adab bimbingan konseling Islam, yaitu adalah adab bimbingan konseling Islam ini tujuannya adalah suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor Islam dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Jadi adab pelaksanaan konseling Islam ini, seorang konselor bertanggung jawab penuh terhadap konseli, harus menghargai konseli, harus memberikan kenyamanan, dan harus memberikan hal-hal yang betul-betul dapat membantu konseli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh saudari selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Anggrialawati dengan NIM 0306191023. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab bimbingan konseling Islam. Mengapa adab dijadikan landasan bimbingan? Karena
Dalam kegiatan konseling ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah adab. Konseling dalam dunia konseling, adab biasanya diartikan sebagai etika. Etika atau adab harus dimiliki oleh alim maupun murid. Mengapa adab menjadi landasan ini? Karena al-adabu fauqal ilmi. Adab lebih tinggi derajatnya dibandingkan ilmu. Maka jika ilmu kamu tinggi dan kamu tidak beradab, maka itu sama saja kamu dinilai kosong dan tidak berilmu juga. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan konseling bisa terlaksanakan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dalam kitab Bidayah Al-Hidayah Al-Ghazali menyebutkan ada etika yang harus dimiliki oleh alim dan murid. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Arfahnisya Rahmanda, NIM 0306191002 akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu tentang adab alim. Dalam kitab Bidayat Al-Hidayah, Al-Ghazali menyebutkan ada 17 adab bagi alim. Di antaranya yaitu A. Bersabar dengan murid-muridnya, B. Selalu bermurah hati, C. Duduk dengan berwibawa atau berkarisma, D. Tidak menunjukkan kesombongan, E. Mengutamakan tawadhu dalam setiap pertemuan, F. Tidak bersenda gurau atau bercanda dan mengolok-ngolok, G. Bersikap lemah lembut kepada murid dan tidak terburu-buru dalam menghadapi murid yang sombong. H. Memberikan petunjuk kepada murid dengan arahan yang baik. I. Tidak memarahi murid yang sulit dalam memahami materi. J. Meninggalkan perkataan yang bernada sombong. K. Memberikan perhatian penuh terhadap penanya dan memahami pertanyaannya. L. Menerima argumen. M. Mengakui kebenaran dan mengakui kekeliruan. N. Mencegah murid untuk mempelajari ilmu yang berbahaya. O. Memotivasi murid agar mempunyai niat belajar yang teguh karena Allah. P. Mengarahkan murid untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain sebelum ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Yang terakhir yaitu memberikan pemahaman kepada murid bahwa ilmu yang bersifat fardu ain bisa memperbaiki lahiriah dan batiniahnya dengan takwa, membiasakan diri untuk bertakwa agar dapat menjadi figur yang baik bagi muridnya. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Nama saya Indah Delima Putri Simamora, NIM 03061938. Etika tentang guru juga dibahas oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum Al-Din. Dari kitab Ihya, Al-Ghazali menjelaskan 4 poin mengenai etika guru. Di antaranya adalah yang pertama, menyayangi murid dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Yang kedua, meneladani sifat Rasulullah. Yang ketiga, memberikan nasihat yang baik dan menasihati murid lainnya. Dan yang keempat adalah melarang mereka agar tidak memiliki akhlak yang tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ismail Gibru Sumiring dengan NIM 0306191029. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai adab murid. Dalam kitab Bidayat Al-Hidayah, Al-Ghazali menerangkan bahwa ada 13 adab yang harus dimiliki oleh alim terhadap muridnya. Di antaranya, memberikan salam dan penghormatan kepada alim terlebih dahulu, tidak banyak bicara yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat, tidak banyak berbicara kecuali jika alim yang bertanya, memohonkan izin jika ingin mengajukan pertanyaan, tidak menentang pendapat alim dengan mengungkapkan argumen dari orang lain, tidak merasa lebih pintar dengan cara menentang pendapat alim, tidak boleh berdiskusi dengan teman selama pelajaran berlangsung,
Fokuskan diri dalam pembelajaran, tidak boleh menoleh kepada orang yang ada di samping, tidak boleh mempersulit aklim dengan mengajukan banyak pertanyaan, menghormati aklim, tidak menyela perkataan aklim, tidak bertanya kepada aklim ketika berjalan sehingga ia sampai di rumah, percaya kepada aklim dan tidak berburuk sangka kepadanya, serta yang terakhir tidak menyela perkataan aklim. Nah, demikian penjelasan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari, NIM 0306191033. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 7 adab yang harus dilakukan oleh seorang murid menurut Al-Ghazali yang telah dituliskan dalam Ihya Ulum Al-Din. Yang pertama ialah membersihkan jiwa dari kotoran akhlak agar akal mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hati akan diterangi dengan cahaya ilmu. Maksudnya ialah membersihkan diri dari sifat-sifat kebuasan, sifat-sifat setan, sifat-sifat yang tidak terpuji, ataupun menyucikan jiwa dari berbagai macam penyakit hati seperti kufur, nifak, kefasikan, riya, kedengkian, kemusyrikan, dan lain sebagainya, untuk kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji sehingga akal dan hati dapat dengan mudah diterangi dengan cahaya ilmu. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam menerima masukan. Maksudnya ialah mendengarkan masukan-masukan yang disampaikan dengan baik dan dengan keikhlasan hati, tidak menyela, memperdebatkan, ataupun menolak masukan-masukan yang diberikan. Bersikap positif dalam menerima masukan, supaya apa yang disampaikan tadi dapat diamalkan untuk diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tidak boleh menyombongkan diri serta tidak boleh mengatur konselor. Artinya, kita tidak boleh memandang atau menganggap diri ini lebih sempurna dan tidak boleh memandang orang lain atau meremehkan orang lain rendah dan hina dibandingkan dengan diri kita sendiri. Yang keempat, melihat semua manusia sama, tidak ada yang dibedakan. Maksudnya ialah tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, tidak pilih kasih dalam berteman, dan saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda suku, ras, ataupun agama. Yang kelima, fokus terhadap satu cabang ilmu atau satu permasalahan. Maksudnya ialah kita memfokuskan diri terhadap ilmu yang memang ingin kita pelajari dan lebih kita perdalam lagi untuk diri kita. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari ilmu yang lain, hanya saja kita memfokuskan diri kita untuk ilmu yang memang ingin kita perdalam itu. Yang keenam, mengerahkan perhatian pada ilmu yang paling penting, yaitu kita kerahkan segala perhatian kita pada ilmu yang menurut kita paling penting untuk bisa kita terapkan dalam diri kita. Yang ketujuh, istiqomah terhadap tujuannya, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ialah teguh pendirian kita, istiqomah kita terhadap tujuan awal kita, yaitu untuk memperbaiki diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin Syaputri, NIM 0306191020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang beberapa poin mengenai adab alim dan murid yang bisa dikaitkan dengan proses konseling antara konselor dan konseli. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, hubungan yang baik antara konselor dan konseling. Maksudnya itu konselor bertanggung jawab terhadap kenyamanan konseli.
sehingga konseli bersedia secara terbuka mengungkapkan permasalahannya. Yang kedua, konselor harus menghormati perbedaan konseli dalam semua hal seperti ras, budaya, agama, jenis kelamin, dan derajat. Dengan adanya toleransi, konseli akan merasa dihormati dan konselor pun mendapat penghargaan yang baik dari konseli mengenai sikap toleransinya tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, menghormati hak-hak konseli. Agar konseli merasa nyaman selama proses konseling, konselor harus terbuka terhadap konseli dan selalu memberikan kebebasan kepada konseli untuk memilih. Dalam hal ini, konselor tidak boleh memaksakan kehendaknya. Keterbukaan dan komunikasi yang baik dari konseli sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut akan menimbulkan rasa nyaman bagi konseli. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abritama, NIM 0306 19 1004. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bahwa adab bimbingan konseling Islam itu ada adab alim dan adab murid, serta adab konselor terhadap konseli harus saling menghargai satu sama lain, serta konselor harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuat konseli nyaman, serta konselor tidak boleh memaksakan kehendak konseli agar mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memecahkan masalah konseli atau klien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan dan menyimak hasil video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi kami ulang atau kami ucapkan bahwasannya kesimpulan dari video kami ini adalah bahwa adab bimbingan konseling Islam itu ada adab alim dan adab murid, serta adab konselor terhadap konseli harus saling menghargai satu sama lainnya. Kenapa harus saling menghargai? Agar masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli atau klien dapat terpecahkan dan konselor memberikan solusi yang paling baik atau yang paling bagus untuk konseli. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.